rekan guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu. Baik, pada video kali ini saya akan share tentang ini ya, materi ya, sifat-sifat partikel zat padat, cair, dan gas. Nah, oke, sifat zat ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman guru dan khususnya untuk murid-muridku ya, semoga berkenan untuk subscribe YouTube channel Bu Aini di Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Nah, kita langsung saja ya. Baik, ini ada peta konsep ya yang akan kita pelajari. Ada konsep zat. Nah, konsep zat itu berdasarkan ini ya, wujud zat, ada teori partikel zat, massa jenis. Kemudian dari teori partikel zat ini dipengaruhi oleh dua ya, yaitu ada adhesi dan ada kohesi. Oke, selanjutnya untuk pengertian dari zat sendiri atau materi, itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, contohnya batu, air, udara, dan lain-lain. Nah, wujud zat itu berdasarkan wujudnya zat dibedakan menjadi 3 macam. Ada zat padat, cair, dan gas. Tuh, beberapa contoh sifat fisika suatu zat. Nah ini ya, untuk wujud zat kita lihat ya, perbandingannya. Wujud zat yang berupa padat, dia itu bentuknya tetap, volumenya tetap. Kalau bentuknya tetap, otomatis bentuknya tetap. Contohnya besi, batu, kayu, kaca. Kemudian kalau wujud yang cair, wujud zat yang cair, dia tuh bentuknya berubah, dia tuh mengikuti tempatnya. Kemudian volumenya tetap, contohnya air, minyak, susu. Itu kalau diletakkan misalnya di gelas yang bentuk padat, ya bentuk kotak ya kotak, bentuk bulat ya bulat, seperti itu. Namun volumenya tetap. Kemudian kalau wujud zat gas, dia itu bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Contohnya udara, oksigen, CO2. Beberapa perubahan yang terjadi pada wujud zat seperti mencair, membeku, menguap, dan menyublim. Nah, ini wujud zat benda kan mengalami perubahan dengan adanya perpindahan kalor. Misalnya air akan menguap jika dipanaskan dan membeku jika melepas kalor. Nah, ini ada skemanya ya, skema perubahan materi. Ada cair, gas, dan padat. Nah, itu lihat panahnya ya anak-anak. Nah, panah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, keterangannya ya. Kalau yang pertama, dia tuh mengembun. Jadi kita lihat panahnya tuh mengarah ke yang cair kan. Jadi dari gas dia menjadi cair, maka disebut mengembun. Kemudian yang nomor 2 sebaliknya ya, dari cair ke gas dia menguap, balikannya. Kemudian yang nomor 3, dari gas menjadi padat, dia mengkristal. Kemudian dari padat ke gas dia menyublim. Nah, yang nomor 5, dari padat ke cair dia mencair. Kemudian yang 6, dari cair kepada dia membeku. Nah, ini harus diingat-ingat ya anak-anak ya. Kemudian skema perubahan materi ya, ada tadi ya anak-anak ya, ada 6 kan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu kalau keterangannya itu bahasa itunya ya, bahasa Inggrisnya, condensation, evaporation, deposition, sublimation, melting, freezing. Intinya sama ya, antara yang Inggris dengan yang Indonesia itu sama anak artinya. Kemudian partikel zat. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu zat. Partikel bisa juga disebut atom untuk unsur dan molekul untuk senyawa. Wujud suatu benda tergantung dari letak molekul-molekulnya. Sifat molekul zat padat, cair, dan gas. Nah, ini sifatnya ya. Untuk yang padat, letak molekulnya sangat berdekatan karena padat, susunannya teratur. Gerak molekul tidak bebas karena padat ya, dia otomatis geraknya tidak bebas. Kalau yang cair, letak molekulnya berdekatan, susunan molekulnya tidak teratur, gerak molekulnya tidak bebas. Lebih bebas, maaf. Untuk yang gas, dia tuh letak molekulnya berdekatan, susunan molekulnya tidak teratur, gerak molekul sangat bebas. Ini untuk pengertian adhesi dan kohesi ya. Adhesi dan kohesi merupakan gejala yang terjadi akibat adanya gaya tarik antar molekul zat. Apa itu adhesi? Adhesi adalah gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang tidak sejenis. Itu adhesi yang tidak sejenis. Tarik menariknya antar molekul yang tidak sejenis. Contohnya gaya tarik antar kapur tulis dengan
papan tulis. Selanjutnya kohesi. Kohesi adalah gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis. Contohnya gaya tarik menarik antar molekul air gitu. Oke, selanjutnya meniskus ya. Meniskus adalah gejala melengkungnya permukaan zat cair pada daerah perbatasan dengan wadah. Meniskus ada dua, yaitu meniskus cembung dan meniskus cekung. Meniskus cekung itu apa? Terjadi pada permukaan air dan tabung. Hal ini terjadi karena gaya adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul kaca tabung reaksi lebih besar daripada gaya kohesi antar molekul air. Oke. Di mana gaya adhesinya itu lebih besar daripada kohesinya. Meniskus cembung terjadi pada permukaan air raksa dan tabung. Hal ini terjadi gaya kohesi antara molekul-molekul air raksa lebih besar daripada gaya adhesi antar molekul air raksa dengan molekul-molekul tabung reaksi. Itu gambarnya. Nah, meniskus ini yang A meniskus cembung ya. Kalau yang B meniskus cekung. Dia menyekung gitu teman-teman. Kohesinya lebih besar daripada adhesinya. Tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Nah, kecenderungan zat cair untuk menegang. Contoh tetesan air di permukaan daun talas berbentuk seperti bola. Kan kalau anak-anak ya, murid-murid melihat daun talas kalau kena tetesan air itu kan ya, dia itu permukaannya itu cenderung menegang ya, yang membentuk bola seperti itu. Atau tetesan embun di rerumputan yang berbentuk bola. Juga silet yang dapat mengambang di permukaan air. Kapilaritas. Kapilaritas itu apa? Yaitu gaya naik atau turunnya permukaan zat cair dari suatu pipa sempit atau pipa kapiler. Nah, contoh kapilaritas. Nah, itu kan yang A ya, karena tingginya itu seperti itu kan awalnya. Kemudian karena dia memiliki kapilaritas, dia turun tingginya seperti itu, berubah. Permukaan air pada pipa kapiler naik ya, yang A naik, yang B otomatis permukaan raksa pada pipa kapiler turun. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, minyak tanah naik melalui sumbu kompor. Air menetes pada sapu tangan yang dicelupkan dari air. Air menetes pada sapu tangan yang dicelupkan dalam air. Air tanah naik melalui pembuluh kayu. Tuh contoh kapilaritas ya. Ini ada latihan soal anak-anak, silakan dikerjakan ya. Soal nomor 1 itu ada zat dan sifatnya. Pilih pernyataan yang benar tentang zat padat. Dipilih ya jawabannya, nanti bisa dijawab dan atau mau dikomen di kolom komentar silahkan. Selanjutnya nomor 2. Salah satu contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengairan pipa air ledeng, pengisapan air sumur dengan pompa, penggunaan sumbu minyak pada kompor, meresapnya air pada batu merah pada dinding rumah. Tuh dijawab ya. Yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu lihat ya gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar di atas yang menunjukkan gaya adhesi lebih tinggi daripada kohesi. Yang gambar mana? Itu pilih ya. Oke, selanjutnya. Suatu zat terdiri dari partikel-partikel yang letaknya sangat teratur, ikatan antar partikel sangat kuat sehingga tidak ada partikel yang dapat berubah posisinya. Zat di atas merupakan, nah, itu apa? Zat apa? Zat cair, apa zat padat, apa zat gas atau plasma. Pilih jawaban yang benar. Perhatikan bagan perubahan wujud zat berikut. Itu kan sudah ada bagannya. Perubahan wujud pada nomor 2 dan 2, 4 dan 6 itu berturut-turut itu apa? Kalau yang A mungkin mengembun, mengkristal, mencair, itu dipilih ya. B menguap, menyublim, mencair. C mengembun, menyublim, mencair. D menguap, mengkristal, membeku. Oke, selanjutnya latihan soal lagi ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Oke, itu yang tadi ya teman-teman ya. Soal yang tadi ini dibaca lagi. Oke, kita ke slide berikutnya. Kita lanjut ya teman-teman. Itu yang tadi kan. Nah, kita ke massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa zat dengan volumenya.
Massa jenis merupakan salah satu faktor pembeda di antara berbagai jenis zat. Jadi, massa jenis merupakan ciri khas setiap zat. Cara matematis massa jenis dirumuskan. Rho itu dibaca Rho sama dengan M per V. Keterangannya, Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Jadi anak-anak diperhatikan satuannya ya. Kalau satuannya kilogram berarti dia temennya yang di bawah per meter pangkat 3. Tapi kalau gram satuannya sentimeter pangkat 3. Di mana M itu massa zat, bisa berupa kilogram atau gram. Volume zat itu meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3, namanya volume. Jadi ini latihannya ya. Tentukan massa jenis kayu yang memiliki massa 2000 kg dan volume 2 meter pangkat 3. Nah, hitung ya massa jenisnya. Kalau ada soal seperti ini, anak-anak silahkan didata dulu, diketahui apa yang diketahui di soal. 2000 itu apa? 2000 itu kan massa, berarti M sama dengan 2000 kg. Kemudian di situ ada volume, dilambangkan V sama dengan 2 meter pangkat 3. Yang ditanya Rho massa jenis. Nah, kita lihat satuannya ya. Satuannya sudah kilogram meter pangkat 3, ini sudah betul ya. Tidak usah dirubah lagi, tidak usah dikonversi lagi. Jadi dijawab rumusnya Rho sama dengan massa per V. Rho sama dengan 2000 kg dibagi 2 meter pangkat 3, jadi 1000 kg per meter pangkat 3, itu jawabannya. Selanjutnya, berapakah volume balok aluminium yang mempunyai massa 27 gram jika diketahui massa jenis aluminium 2,7 gram per cm pangkat 3. Jadi didata dulu apa yang diketahui. Jadi misalnya di situ ada gram ya, berarti dia massa. Ada massa jenis berarti dia Rho-nya. Yang ditanya volumenya, kemudian dijawab. Nah, dimasukkan ya rumusnya ya. Jadi pengembangan rumus, kalau ditanya V-nya berarti massa per Rho, massanya 27, Rho-nya 2,7, jadi jawabannya 10 cm pangkat 3 volumenya. Sebuah balok berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 cm, massa kayu tersebut adalah 600 gram. Berapa massa jenis kayu tersebut? Didata dulu. Situ ada rusuk, panjang rusuk ya 4 cm, masanya 600 gram, ditanya Rho-nya. Jadi harus nyari volumenya dulu. Volume kubus itu kan sisi pangkat 3 ya, rusuk pangkat 3, berarti 4 cm pangkat 3 berarti 64. Jadi Rho sama dengan M per V. Rho-nya masanya kan 600, kemudian volumenya 64, hasilnya 9,37 gram per cm pangkat 3. Selanjutnya ya. Oke, nah itu sudah selesai ya. Jadi ada latihan soal yang tadi tentang sifat zat, itu silahkan dijawab anak-anakku untuk latihan. Dan untuk perhitungan massa jenis, jika ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar berikut. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada suara dangdutan karena di depan lagi ada yang hajatan ya, lagi ada persiapan maulid nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Terima kasih. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.